Jaksa penuntut umum menerangkan sebagai berikut. Selanjutnya, saksi Ferdy Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh korban Nofriansyah Joshua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdy Sambo menjadi marah. Sesungguhnya, apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Candrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdy Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansyah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Candrawati, korban Nofriansyah Joshua Huta Barat diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansyah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansyah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansyah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansyah Joshua Huta Barat juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Candrawati dan Susi berteriak, "Ibu, ibu, ibu." Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansyah Joshua Huta Barat. Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Candrawati melalui ruang makan kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Candrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Candrawati, terasa pakaian saksi Putri Candrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, "Ibu, ibu, ibu, ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil bibi." Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Candrawati membantu memapa saksi Putri Candrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Candrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang dan saksi Putri Candrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi. Sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Candrawati. Sesampai di dalam kamar tidur, saksi Putri Candrawati, saksi Susi merapikan sprei, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Candrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Candrawati. Kemudian saksi Putri Candrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Candrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizal Wibowo ada di dalam kamar saksi Putri Candrawati, saksi Putri Candrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo naik ke kamar saksi Putri Candrawati di lantai 2. Saat itu, saksi Putri Candrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansyah Joshua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Candrawati, "Ibu harus lapor bapak supaya tidak
jadi duri dalam rumah tangga ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Joshua Huta Barat. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansyah Joshua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansyah Joshua Huta Barat agar tidak terjadi keributan, dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Ricky Rizal Wibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansyah Joshua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansyah Joshua Huta Barat untuk turun. Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansyah Joshua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdi Sambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.